Senang rasanya kembali lagi pada pagi hari ini ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Menjadi kesaksian saya, menjadi sukacita saya. Siapa saya? Apa saya? Kemampuan saya bisa berdiri di sini, berbagi kebenaran firman Tuhan dengan Bapak Ibu sekalian. Saya beberapa waktu lalu merenungkan kemampuan saya. Seneng bilang tahun lalu, oh masih bergetar suaranya. Memang sampai saat ini kalau dikasih jadwal khotbah, enggaklah saya sanggup. Kemampuan saya, pengetahuan saya. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya bilang, Roh Kudus-Mu Tuhan yang ambil alih. Bukan kemampuan saya, tapi Engkau yang ada dalam saya. Haleluya. Yang bersuka cita, yang berbahagia pada hari ini, silakan lambaikan tangannya. Haleluya. Luar biasa. Yang datang hari ini, yang sedang pura-pura bahagia, ya kan? Sering kita dengar. Ternyata si anu tuh, kita lihat, ketawa, bahagia aja, hahaha, statusnya. Tapi ternyata kalau kita lihat ke dalamnya, hancur. Bapak Ibu sekalian, apa yang saya mau katakan? Kalau saat ini kamu datang ke Adulan sedang pura-pura bahagia, penuh dengan beban, persoalan, kamu datang di Adulan di tempat yang tepat. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya melihat, saya mengalami, dan teman-teman yang lain yang sudah duluan bergabung, mereka dipulihkan. Tuhan ubah, Tuhan baharui. Saya dengan ikatan belenggu dosa yang sudah puluhan tahun, Tuhan ubahkan. Dengan penyakit lambung sudah bertahun-tahun, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan saya percaya, saya yakin mujizat terjadi di tempat ini pagi hari ini bagi Bapak Ibu sekalian yang datang dengan pura-pura bahagia. Haleluya, haleluya. Minggu ini kembali lagi kita Bapak Ibu sekalian yang Yesus kasihi, kita berbicara tentang iman. Iman. Percaya. Showdown of faith. Pertarungan iman. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Dalam perjalanan kehidupan kita akan ketemu pasti dengan yang namanya masalah, persoalan. Masalah satu selesai, pergi. Masalah yang lain datang. Ujian, kesulitan, kemustahilan, kesakitan, baik itu fisik kita maupun mental kita, hati kita. Pertarungan iman. Apakah dalam segala situasi itu kita mau tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Iman. Pertarungan iman. Peperangan iman. Bapak Ibu sekalian, iman kita diuji. Dan dari semua situasi itu, kondisi apapun,
Katakan, saya percaya Tuhan, Engkau bersama. Amin. Haleluya. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara yang Yesus kasihi, ada sebuah ilustrasi tentang percaya. Dan itu meneguhkan saya, sangat-sangat meneguhkan. Hingga itu sampai pada saat hari ini, saya masih ingat dengan baik ilustrasi itu. Tentang percaya. Ilustrasi ini tentang sebuah kendaraan. Waktu saya dengar itu, dia berbicara menceritakan kendaraan sepeda motor. Tapi hari ini saya mau berbicara ilustrasi itu tentang sebuah kendaraan. Saya ganti dari sepeda motor menjadi sebuah mobil. Karena kenapa saya mau bikin dia menjadi sebuah mobil? Karena saya mau pakai Om Atom untuk menjadi ilustrasi percaya ini pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, kalau saya bertanya pada Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sekalian percaya bahwa Om Atom bisa bawa mobil? Dia bisa menyetir mobil? Percaya? Kenapa kita percaya? Karena kita pernah melihat dan kita tahu bahwa dia bisa bawa mobil, dia bisa menyetir mobil. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, percaya tentang itu. Di sini Bapak Ibu, saya mau bagikan bagi kita. Anda melihat Om Atom dan Anda berkata percaya bahwa dia bisa bawa mobil. Sebenarnya Bapak Ibu, Anda sedang tidak percaya. Anda sedang hanya sepakat, Anda sedang setuju bahwa dia bisa bawa mobil, bisa nyetir mobil. Berbeda dengan yang namanya percaya. Kalau kita percaya sama Om Atom bahwa dia bisa bawa mobil, kalau nanti dibikin jadwal lagi, kemarin kita ada bikin jadwal camp doa di Semolon, camp doa 2 Semolon, dan panitia akan bilang, Bapak Ibu sekalian, nanti dibagi nama ini, nama Nancy, Belvi, siapa gitu, akan ikut Om Atom. Dia yang akan bawa mobil ke Semolon. Mulai kita ragu. Ke Semolon, Om Atom itu kan bisanya bawa mobil di dalam kota sini aja, jalan-jalan aspal. Bagaimana dengan ke Semolon? Ke Semolon itu naik gunung, jalannya kerikil, licin kalau hujan, seperti musim-musim ini. Keraguan mulai muncul pada kita. Kalau kita benar-benar percaya, ini yang mau saya bagikan. Kalau kita percaya sama Om Atom, pada saat kita disuruh, kalian nanti ikut Om Atom ke Semolon. Yes, kami ikut. Kami percaya. Pada saat kami ikut Om Atom, dia yang driver kami percaya dari Malinau sini kami akan tiba dengan selamat. Kita masuk ke mobilnya, kita duduk dengan tenang, tanpa keraguan. Itu yang namanya percaya. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Kalau kita mendengar tentang firman Tuhan dan kau baca Alkitabmu dan kau tahu tentang itu bahwa Yesus ada, Yesus sanggup untuk segala masalahmu, untuk hidupmu, dia penolongmu. Tapi kalau sampai itu menjadi cuma pengetahuanmu, kamu sedang sepakat dan setuju dengan itu. Tapi pada saat kau mau ambil Yesus, kau berkata kepada Yesus, Yesus, saya mau menyerahkan hidup saya kepadamu, dan engkau masuk ke dalam dia. Aku berserah Tuhan, seluruh hidupku aku percayakan kepadamu. Saat ini dan sampai di mana nanti berakhir semuanya, aku akan percayakan hidupku padamu. Itu namanya percaya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari ini kita belajar dari Ibrani. Terus kita belajar dari Ibrani. Kita buka Alkitab kita Bapak Ibu sekalian, Ibrani 11
21. Ibrani 11:21. Sudah dapat katakan amin? Kita baca sama-sama. 2, 3. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkat. Haleluya, haleluya. Pada saat Pak Gembala kasih jadwal khotbah ini dan ayat ini, saya lihat, saya baca, ulang. Apa Roh Kudus, apa Tuhan yang mau kau bagikan kepada kami Adulam dari ayat ini? Pada saat saya baca, karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, cucunya, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkat. Iman yang gila. Tapi judul khotbah hari ini bukan iman yang gila, dengan kau simpan. Iman yang gila Yakub. Kalau kita baca kisah Yakub, 147 tahun janji Tuhan kepadanya dan keturunannya, Yakub pegang teguh itu 147 tahun sampai di titik-titik penghabisan, di akhir-akhir nyawanya, hidupnya, dia tetap pegang teguh janji itu, janji Tuhan bagi dia, bagi keturunan. Iman yang bilang Yakub, dia tetap pegang teguh janji Tuhan sampai akhir hayat. Kalau kita baca, kalau kita lihat kisah Yakub, sanggupkah kita? Sanggupkah kita? Amin. Amin. Sanggup? Haleluya. 147 tahun dia pegang teguh janji Tuhan. Kadang kita dalam kehidupan ada persoalan. Contoh, HP, contoh sederhana, HP hilang. Dan janji Tuhan kita tahu. Makanya saya bilang tadi, kita tahu janji-janji Tuhan. Saya yakin dan percaya dari kecil kita, waktu sekolah minggu, kita sudah dengar firman Tuhan, ayat-ayat, janji-janji Tuhan. HP-mu hilang dan kau pegang janji Tuhan, mintalah maka akan diberi. Kau pegang janji itu, Tuhan, HP-mu hilang Tuhan, dan sesuai dengan janjimu, saya minta Tuhan, kau akan memberi HP bagi saya. Kita berdoa, hari pertama berdoa, kita minta dalam nama Yesus, amin. Hari pertama lewat, tidak ada jawaban dari kita. Hari kedua kita pun berdoa, Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, sesuai dengan janji, mintalah maka akan diberi. Dalam nama Yesus, amin. Hari kedua lewat, masuk hari ketiga, mulai ada keraguan-raguan dalam hati kita. Janji Tuhan, mintalah maka kamu akan diberi. Tuhan, hari ketiga saya minta HP Tuhan baru, dan saya percaya Engkau akan memberikan bagi saya. Hari ketiga lewat, masuk hari keempat, belum ada jawaban dari Tuhan. Apakah kita sanggup seperti Yakub terus berpegang pada janjinya, atau malah kita hari keempat, aduh, mana dia sudah Tuhan? Hari kelima tidak ada jawaban lagi. Nama yuk. Janji Tuhan, pegang. Pak Boy pernah berkata, mungkin hari keempat, kelima tidak ada jawaban. Bisa jadi kamu berhenti di hari kelima berdoa,
dan jawaban di hari ke-6. Sanggupkah kita seperti Yakub? Tetap pegang janji Tuhan, tetap setia, bersandar, berharap kepadanya sampai kesudahan kita. Haleluya, haleluya. Dalam setiap perjalanan kehidupan kita, seperti yang saya bilang tadi, akan banyak ujian, akan banyak masalah, tapi Tuhan berjanji kepada kita, Dia akan memampukan kita, Dia akan menolong kita. Katakan itu, katakan itu, katakan itu berulang-ulang kali. Saya percaya Tuhan, saya percaya Tuhan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, judul khotbah yang saya mau bagikan bagi kita pada pagi hari ini, berani perkatakan iman. Kalau sebelumnya dalam khotbah saya berbicara tentang berani melangkah dengan janji-janji Tuhan kepada kita, kita berani melangkah. Hari ini saya akan bagikan kepada kita dengan janji Tuhan kepada kita, seperti janjinya kepada Yakub. Tuhan juga punya janji pada setiap kita, pada masing-masing kita. Oleh karena janji itu, kita sudah seharusnya berani untuk perkatakan iman kita. Amin. Haleluya, haleluya. Berani perkatakan iman. Hari Jumat kemarin Persekutuan Adulam mengadakan doa semalam di kebun Pak Gembala, di Lembah Akor. Ada kesaksian dari satu anak Tuhan yang luar biasa. Semua kami yang hadir di situ mengatakan haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Anak Tuhan ini berani perkatakan imannya. Kanona, kesaksiannya beberapa waktu lalu, ceritanya begini Bapak Ibu sekalian. Dia dengan sahabat baiknya sedang video call. Sahabatnya ini sedang sakit, ada penyakit, dan mereka video call. Begitu kan ya? Mereka video call. Dan Kak Nona lihat dia sedang merokok. Kenapa kau merokok? Bagaimana dengan penyakitmu? Ya begitulah Non, Grace. Rokok ini supaya menghilangkan stresku, beban. Jadi kalau aku merokok itu hilang stresku. Sambil Kak Nona video call, bertelepon dengan dia, Kak Nona perkatakan imannya melalui doa. Dia terus berdoa. Pada saat mereka video call, temannya ini bicara Kak Nona dalam hatinya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ubahkan dia, buat dia berhenti dari rokoknya, buat dia berhenti dari kecanduannya. Karena Kak Nona percaya janji Tuhan mampu mengubah setiap kita, dan itu yang Kak Nona pegang. Dia berani perkatakan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, yang membuat kami haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Berapa hari setelah itu Kak Nona? Begitu selesai rapor, Begitu selesai rapor, dia mau merokok lagi, tidak sudah. begitu. Oh enggak, ceritanya mereka akhirnya berapa hari ketemu? Seminggu. Seminggu setelah itu mereka ketemu. Dan teman baik Kak Nona ini, dia sudah sebelumnya, sejak hari itu, setelah mereka tutup teleponnya, dia sudah simpan itu dalam hatinya. Nanti ketemu, aku mau tanya, mau aku telepon nanti aja, ketemu langsung lebih baik. Sahabat Kak Nona ini berkata, hari itu, waktu kita bertelepon, apakah kamu mendoakan saya? Kak Nona bilang. Kak Nona lanjut berbicara. Dia tanya lagi, apakah pada saat kita bertelepon kemarin, kamu mendoakan saya? Kenapa? Kamu doakan saya kan?
Kenapa dia? Nah, pasti sudah. Semenjak kita tutup telepon itu, semenjak itulah saya berhenti merokok. Berani katakan iman. Kita punya janji. Kita punya janji dari Tuhan. Minggu lalu, Om Atong ini luar biasa dia bilang. Pak Gembala berkata, Om Atong ini adalah hadiah dari Tuhan bagi Adulam. Karena kemana-mana, teman-teman, para pemimpin-pemimpin di Adulam selalu menjadikan Om Atong kesaksian. Karena kami melihat luar biasanya apa yang Tuhan lakukan pada Om Atong. Minggu lalu, sebelum bubar dari ibadah, beliau ketemu saya. Langsung berkaca-kaca sudah, ini kamu ini doakan aku. Mari. Kami bikin kursi sini. Saya panggil Pak Boy. Silakan Om Atong cerita. 2 minggu lalu, hari Kamis, 2 minggu lalu, Om Atong kembali didatangi salah satu bandar besar sabu-sabu narkoba dari Malinau. Dulu Om Atong dari situ bergabung di Adulam, Tuhan pulihkan. Dan iblis dia mau diam. 2 minggu lalu bandar itu datang ke rumahnya. Kalau kita bilang tidak ada angin, tidak ada badai, tidak ada hujan, mobilnya depan rumah. Keluar, salam sama Om Atong. Apa kabar bro? Mungkin begitu ya bahasanya. Apa kabar? Ya baik. Apa kegiatan sekarang? Ya beginilah, bengkel, ke ladang, dan bikin teralis. Inilah kegiatannya sekarang. Mereka masuk ke dalam rumah Om Atong. Bapak Ibu sekalian, 1 paket sabu-sabu. Kalau kita pernah lihat, sasa yang ukuran 250 gram itu segini. Om Atong bilang, saya tidak tahu harga, tapi mereka yang pernah dari situ, Om Atong bilang, paket segitu harganya kurang lebih 50 juta ditawarkan sama Om Atong. Dalam hati Om Atong berpikir, ambil enggak, situasi keuangan saat ini sedang susah, ambil tidak. Peperangan iman, pertarungan iman Om Atong sedang diuji. Enggak, Om Atong bilang tidak. Temannya berkata, bandar ini berkata, ambil aja, enggak ada uang kok. Om Atong, bagaimana aku mau bayar? Aku tahu nilai ini 50 juta, bagaimana mungkin aku bayar? Bandar ini bilang, ambil, jalankan, tidak usah bayar. Kita kan friend, kita kan teman. Begitu kan sama teman. Bandarnya berkata demikian, Bapak Ibu sekalian. Tapi janji Tuhan Om Atong pegang, dan dia perkatakan imannya, apapun situasi Tuhan akan berkati. Janji Tuhan itu Om Atong pegang. Ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Om Atong berkata kepada bandar itu, tidak, itu jalanmu, jalanku berbeda. Jalanmu itu jalanmu, jalanku di sini sekarang. Kalau saya tidak diberkati dari jual barang ini, saya yakin dan percaya Tuhan akan buka pintu-pintu lain melalui usaha-usaha saya, melalui jalan lain. Saya percaya Tuhan akan berkati, Tuhan akan berikan uang pada saya. Dan Om Atong perkatakan imannya, tidak, silakan pulang. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Berani perkatakan imanmu, berani perkatakan imanmu. Jangan jadikan sebagai pengetahuanmu. Kebenaran firman Tuhan jangan dipakai sebagai sampul saja, tapi masuk ke dalamnya.
serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya bilang tadi, pada saat saya berbicara tentang ayat-ayat di dalam Ibrani ini, apa yang saya dapat, apa yang menjadi rema bagi saya tentang judul ini. Kalau sebelumnya saya berbicara tentang Abraham, sebelumnya juga saya berbicara tentang anaknya Ishak. Hari ini Yakub, apa yang mereka lakukan dengan janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka berani untuk perkatakan iman. Kita mulai dari Abraham. Bapak Ibu sekalian, Abraham, kita lihat Kejadian pasal 22 ayat 5, kemudian nanti ayat 7 dan ayat 8. Berani perkatakan imanmu. Nih, Bapak Ibu sekalian, iman Abraham berani perkatakan apa yang telah Tuhan janjikan. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, bujang ini hamba, pelayan gitu ya. Dia berkata, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini Ishak akan pergi ke sana, ke gunung itu. Tuhan berkata, pergi ke gunung, persembahkan Ishak. Abraham taat. Kami akan sembahyang sesudah itu. Ini Bapak Ibu sekalian, ini berani perkatakan. Sesudah itu kami, garis besar, kembali kepadamu. Berani perkatakan iman. Abraham punya iman. Dia percaya keturunanmu akan menjadi keturunan yang banyak seperti bintang di langit. Bangsa-bangsamu akan menjadi bangsa yang besar. Abraham percaya itu. Sehingga dengan berani dia berkata, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Padahal apa yang terjadi? Apa rencana? Ishak, rencana yang akan dikorbankan, disembelih. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Setelah kejadian itu nanti, mereka akan, dua orang akan kembali. Padahal rencananya Ishak akan disembelih, dibakar, jadi korban. Tapi Abraham berkata, perkatakan iman, kami akan kembali. Kami berarti saya dan Ishak nanti akan kembali ke sini. Berani perkatakan. Ayat 7. Berani perkatakan iman. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Dan Abraham menyahut, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ishak bertanya. Imannya diuji. Pak Gembala pernah berkhotbah tentang ini. Bagaimana hati seorang ayah saat mendengar pertanyaan seperti ini. Dari yang anak mau dikorbankan. Ayat 8. Perkataan berani dari Abraham. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku Ishak, katanya. Tuhan yang akan menyediakan. Sebelumnya tidak ada. Tapi sesuai dengan janji Tuhan bahwa keturunan Abraham yang akan diberkati adalah melalui Ishak. Abraham pegang itu, percaya dia. Apapun katanya, tetap nanti ini dari jalurnya Ishak, tidak ada jalur lain. Walaupun Tuhan bilang bakar nanti, tidak, percaya aku bahwa dia akan mengubah segalanya, bahwa dia akan tetap melalui Ishak. Kalau dia memang mati, saya percaya dia akan hidup. Iman, perkataan Allah yang akan sediakan. Apa yang terjadi pada saat mereka sampai dengan iman Abraham,
Tuhan sediakan. Luar biasa kau Abraham. Iman. Tuhan sediakan. Kalau kita baca ayat ini sampai selesai, dan Tuhan memang menyediakan, bukan Ishak yang dikorbankan, ada domba Tuhan sediakan. Haleluya. Kemudian 3 tokoh Bapak Ibu. Kalau tadi saya berbicara tentang Abraham, kemudian turun kepada anaknya Ishak, berani perkatakan iman. Sama seperti bapaknya sebelumnya, Abraham, Tuhan juga punya janji kepada Ishak. Pada keturunan menjadi bangsa, janji itu turun. Dan janji Tuhan itu Ishak pegang. Tuhan akan memberkati serta keturunannya. Seluruh negeri ini akan menjadi milikmu dan keturunanmu banyak seperti bintang-bintang di langit, dan aku akan menepati janjiku. Tuhan berbicara kepada Ishak. Ishak pegang, dan dia dengan janji Tuhan itu, dengan berani perkatakan imannya kepada anak, kepada Yakub. Allah akan memberi embun dari langit, tanah yang gemuk di bumi, gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa takluk kepadamu, suku bangsa akan sujud kepadamu. Tuhan berjanji, pegang, berani perkataan. Terakhir 3 tokoh ini, Yakub. Hari ini kita berbicara tentang Yakub. Bagaimana Yakub dengan janji Tuhan berani memperkatakan imannya. Sama Bapak Ibu, janji Tuhan itu bagi keturunan-keturunan. Dan begitu juga dengan keturunan Yakub. Dengan berani Yakub perkatakan iman untuk kedua cucu. Walaupun usianya sudah lanjut di penghujung usianya, nyawanya, dia tetap pegang janji, berani perkatakan iman. Pada beberapa tahun lalu, saya dan istri sedang mengalami kondisi pasang surut, masalah ekonomi, masalah keuangan. Waktu itu saya yang surut, istri yang pasang. Jadi penghasilan saat itu, Bapak Ibu sekalian, dari saya sangat kurang. Tidak ada jok-jok foto. Saya bilang sama istri, percaya kita, Tuhan akan sediakan, Tuhan akan memberkati, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, karena janjinya seperti itu. Keluarlah gaji istri saya. Nilainya lumayan bagi kami yang saat itu sedang surut. Istri saya bilang, kalau saya kasih perpuluhan, 10% dari gaji saya ini, dan setelah itu kita akan bayar yang lain, maka 1 bulan berjalan ini tidak ada lagi uang kalau saya kasih perpuluhan. Tapi kalau saya tahan perpuluhan ini, inilah yang menjadi pegangan kita untuk berjalan dalam 1 bulan ke depan. Saya ingat janji Tuhan dalam Malaikat tentang 10%. Apakah aku ujilah aku, kata Tuhan. Apakah aku tidak akan membuka bagi tingkat-tingkat lagi dan memberkati engkau. Janji Tuhan itu saya pegang, Bapak Ibu Saudara. Saya bilang sama istri, kasih perpuluhan. Oke, kirim perpuluhan, bayar, habis uang. Setelah itu, beberapa hari setelah itu, apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Saya punya usaha foto, jasa foto.
Setelah itu bulan Agustus, dihubungi saya salah satu camat yang ada di Malinau. Dia bilang, nanti kamu foto ya di Loren waktu itu. Foto kegiatan Agustusan di sini 2 hari. Aduh, jauhnya nih gue bilang. Saking malasnya, gue kasih mahal harga. Saya WA balas, harganya sekian. Hari ini WA itu saya kirim. Sampai malamnya tidak ada jawaban, tidak dibaca. Besok pagi WA chat saya dibaca dan langsung dibalas. Oke, katanya. Gue bilang, padahal tadi kirim ini kasih mahal supaya dia tolak karena mahal. Tapi tanpa basa-basi, tanpa pertimbangan, langsung. Oke. Setelah itu juga Bapak Ibu sekalian, job datang, dihubungi. Setelah itu kami hitung berapa yang kami dapatkan dari apa yang kami ragu-ragukan tadi. Lebih, Bapak Ibu, lebih berani perkatakan iman. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya rindu hari ini berbagi tentang berani perkatakan iman? Karena dalam kata-kata ada kuasa perkataan. Kita buka dalam Amsal 21, Amsal 18 ayat 21. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buah. Kuasa perkataan. Apa yang kamu gemakan, apa yang kamu perkatakan setiap hari. Kalau di sini dikatakan buah itu dari mana? Buah itu dari sebuah pohon. Pohon itu dari mana? Pohon itu sebelumnya adalah bibit semai kecil. Kata-katamu seperti bibit kecil. Setiap hari kamu perkatakan. Apa yang kamu perkatakan? Hal negatif kan atau hal positif? Kamu berkata tentang hal-hal negatif. Oh Tuhan, aku tidak bisa, aku tidak sanggup, beginilah aku, miskinlah kami ini Tuhan, dan lain-lain. Kalau kata-katamu kamu pakai untuk gosip, kalau kamu pakai kata-kata untuk sesuatu yang tidak baik, dia akan menjadi bibit setiap hari bertumbuh menjadi pohon, menghasilkan buah. Buah apa yang dihasil dari kata-kata negatif? Buah itu buah yang tidak baik, buah yang penuh dengan ulat. Mungkin tampak di luarnya mulus, tapi di dalam ada ulatnya. Dan siapa dan apa gunanya buah yang demikian? Bagi kita itu tidak berguna, bagi orang lain itu juga tidak berguna. Tapi Bapak Ibu, kalau kau pakai kata-katamu setiap hari untuk kata-kata positif, kata-kata berkat, ya Tuhan, saya akan berhasil, saya akan sukses, saya akan mampu melewati, Tuhan akan menolong, saya akan sembuh, dan lain-lain. Kata-kata positif itu akan menjadi bibit bagimu. Bibit terus bertumbuh setiap hari, menjadi pohon yang besar, dan akhirnya menghasilkan buah yang baik. Itu bermanfaat bagimu. Pada saat kamu memakan buah itu, kamu menjadi sehat, dan buah ini bisa juga dinikmati orang lain. Kamu menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya, haleluya. Perkatakan iman. Berani perkatakan iman. Pilihan ada di tangan kita Bapak Ibu sekalian. Apakah setiap harimu kamu mau perkatakan kata-kata berkat atau kata-kata kutuk? Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan
terjadi baginya. Kuasa perkataan. Yesus sendiri berkata kepada kita. Yesus sendiri mencontoh ini kepada kita. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia teladan. Dalam setiap, kalau kita baca di dalam Injil, Yesus selalu menggunakan kata-katanya. Bangunlah, berdirilah, bangkitlah. Yesus berkata, karena ada janji, Bapak Ibu sekalian, berani perkatakan iman. Kenapa kita berani perkatakan iman? Kita bukan sekedar berani untuk mengatakannya, tapi kita punya dasar, kita punya jaminan. Apa dasar itu? Apa jaminan itu? Firman Tuhan, Alkitab. Makanya dia Adulam selalu berkata, baca Alkitab, baca Alkitab. Itu adalah dasar. Kalau kita lihat bal kumpau yang di depan, kan? Saya, Bapak Ibu sekalian, baru 1 kali kejadian Wahyu, dan ini proses 2 kali. Yang lain lebih. Bumiar tuh, Bumiar berapa kali sudah? 80. Sudah berapa kali? Habis baca. Bukan tanpa dasar, bukan tanpa jaminan, tapi kita punya dasar itu, kita punya jaminan untuk kita berani perkatakan iman-iman kita. Firman Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, Alkitab, Kejadian, Wahyu, itu menceritakan bahwa semua semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Dan di dalam Alkitab juga berkata, akhirnya nanti kemana, apa yang terjadi, akhirnya semesta, akhirnya segala ciptaan ini apa? Alkitab sudah berkata tentang itu. Yang kita tahu, awal dan akhir dunia ini, Alkitab sudah mengatakannya. Cari tahu, Bapak Ibu sekalian, cari tahu, baca Alkitab, sehingga itu menjadi dasar bagi kita. Kalau kita sudah punya dasar ini, kalau kita sudah punya firman Tuhan sebagai jaminan bagi kita, masihkah, maukah kita mencari sesuatu yang lain yang tidak pasti? Terakhir, Bapak Ibu, penting untuk kita menjaga setiap perkataan kita. Apa yang keluar dari mulut kita? Matius 15 ayat 11. Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menjadikan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang, bukan tentang apa yang masuk. Tuhan waktu itu berkata, bukan tentang makanan apa yang masuk ke dalam mulutmu. Kalau itu tentang makanan itu masuk ke dalam perut dan akhirnya dibuang ke jamban, ke toilet, tidak ada gunanya. Tapi Tuhan berkata, penting yang keluar daripadamu, salah satunya kata-kata, perkataan, lidah, mulut. Penting bagi kita untuk menjaga apa yang keluar dari kita, kata-kata. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau pula akan dihukum. Kembali lagi ke yang pertama tadi. Pilih kata-kata yang kamu gunakan mulai saat ini. Apakah itu kata-kata positif, kata-kata berkah, atau kata-kata negatif, kata-kata kutuk? Kembali ke kita, Bapak Ibu sekalian. Terakhir,
Ada 10 terakhir. Bapak Ibu Saudara yang Yesus kasih, dalam Lukas 18 ayat 8 berkata, Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Ini yang mau saya sampaikan. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Sanggupkah kita seperti Yakub tadi terus mempertahankan, pegang teguh janji Tuhan itu, tetap berdiri kokoh dengan iman percaya kita, dengan kesetiaan kita, tetap percaya, terus percaya apapun yang terjadi. Yesus mau datang. Kalau mau lihat itu, lihat aja status Pak Gembala. Apa yang dikatakan Alkitab sudah mulai terjadi, Bapak Ibu sekalian. Yesus mau datang. Yesus segera datang. Tanda-tandanya sudah muncul. Tanda-tanda sudah muncul. Kedatangan kedua. Sudah siapkah kita? Semisal Yesus datang di masa kita ini, di generasi kita ini, apakah Dia dapati kita masih setia dan percaya? Amin. Apakah kita masih setia? Setia? Tetap setia? Amin. 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 Perkatakan iman. Berani perkatakan iman. Haleluya. Haleluya. Nyanyi. Mari silakan berdiri, Bapak Ibu sekalian. Bersepakat pada pagi hari ini Tuhan, dari tempat ini, mulai hari ini Tuhan, kami mau tetap setia Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau tetap setia, kami mau tetap percaya Tuhan. Pegang dadamu Bapak Ibu sekalian. Saya mau berdoa bagi kita semua pada hari ini. Bapa, kami